Oke, sekarang mau membahas tentang suplemen. Oke, suplemen di dunia fitness ya. Yang paling umum itu kan whey protein, baik itu yang whey protein biasa ataupun yang isolate ya. Terus ada lagi pre-workout, terus ada lagi PCAA. Oke. Pertanyaan yang paling sering gue lihat itu di beberapa forum komunitas fitness adalah apakah bisa badan jadi tanpa suplemen. Nah, pertanyaannya adalah badan jadi itu konteksnya apa dulu? Oke. Kalau misalnya mau badan jadi kayak binaraga, atlet binaraga, ya bisa dibilang butuh suplemen kayak gitu. Tapi bukan berarti tanpa suplemen kita nggak bisa jadi apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari katanya aja, namanya aja suplemen gitu ya. Suplemen itu kan bisa dibilang apa ya, tambahan ya. Yang menjadi utamanya ya tetap makanan utamanya gitu loh, makanan real foodnya gitu loh ya, nasi, daging, sayur, buah gitu kan. Nah, kalau suplemen gimana? Untuk tambahan aja. Misal ini konteksnya kalau kita ngomong orang biasa nih ya. Kalau orang biasa misalnya dalam sehari dia butuh 1,5 gram protein per berat badan. Oke. Ya, itu kan bisa dipenuhi dengan makanan. Ya kan? Kita makan daging, kita minum susu, kita susu biasa ya. Susu biasa ya. Minum susu, makan daging, habis itu ya tahu, tempe gitu kan. Itu kan sumber protein kan. Kalau memang sudah terpenuhi, ya udah nggak perlu suplemen lagi. Begitu juga hal yang lain seperti misalnya pre-workout gitu kan. Kalau memang dengan real food aja udah bisa memberikan kita energi, ya nggak usah gitu loh. Jadi jangan berpikirnya tuh gini, karena tidak ada suplemen gue jadi malas-malasan olahraga, jadi malas-malasan angkat beban. Jangan pikir begitu ya. Angkat beban mah angkat beban aja, karena yang namanya nutrisi itu nggak harus dari suplemen. Justru suplemen itu adalah tambahannya. Justru kita bisa memenuhi nutrisi, baik itu energi, baik itu protein atau apapun, dari makanan sehari-hari kita gitu. Nah, terus kapan kita butuh suplemen? Ya tergantung. Ada saat mungkin kita lagi susah ngatur makan misalnya. Nah, kita mungkin minum suplemen. Susu protein lah paling umum ya. Gue juga kadang minum, kadang enggak, tergantung dari kondisi dimana gue bisa ngatur gak hari itu makanan gue. Kalau gue ngerasa kok hari ini makanan gue kayaknya kok minim banget ya proteinnya ya, gue hajar susu protein. Tapi kalau misalnya gue hari itu udah makan telur, gue udah makan daging, terus habis itu gue udah makan lagi protein yang lain ya, kayak misalnya tahu, tempe gitu dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah gue hitung nggak, ya gue nggak minum susu protein lagi gitu. Itu sih yang kalau tentang yang protein ya, tentang whey protein ya. Jadi jangan dipikir jadi jangan sugesti lah istilahnya lah. Apalagi kalau pre-workout tuh, wah kalau gue nggak ada pre-workout gue nggak bisa latihan, lemes badannya. Ya kalau sugesti agak susah lah, jadi kita jadi kayak ketergantungan gitu. Lagian juga yang namanya badan jadi apa enggak itu kan bukan sehari 2 hari kan, itu kan long term, konsisten. Jadi kalau misalnya kita ketergantungan sama sesuatu itu malah susah. Ya intinya kita harus independen, kita harus konsisten, kita harus terus belajar. Dalam arti apa ya, pahami bahwa yang namanya memenuhi kebutuhan gizi, khususnya untuk yang fitness, itu nggak harus dari suplemen. Suplemen itu memang dibuat untuk simple kayak misalnya gini, misalnya lu butuh gimana ngomongnya ya, kayak tadi deh, lu butuh 1,5 gram protein per body weight 1 hari misalnya nih. Nah, kalau lu cuman ngandelin si dada ayam atau paha ayam atau real food, mungkin lu capek ngunyah misalnya lah, atau misalnya aduh nggak bisa gitu ya. Ya udah, untuk simpelnya gimana, lu minum susu protein, selesai. Jadi itu hanya untuk membantu. Kalau emang udah terpenuhi secara real food ya nggak usah gitu loh. Jadi itu bukan apa ya,
bukan patokan utama sih menurut gue ya, bukan patokan utama lu bisa sukses dalam hal kebugaran gitu, dalam hal fitness. Dan kalau memang lu mau kayak jadi binaraga, lu harus ya berkorban lebih parah lagi untuk bisa bugar dalam tanda kutip ya, normal aja. Itu kan usahanya juga cukup keras ya, harus konsisten olahraga, makan harus memenuhi nutrisi, terus ada rutin cek darah lah misalnya gitu ya, kardio juga. Nah kalau lu memutuskan mau masuk dunia atlet, atlet itu binaraga, ya menurut gue sih pengorbanannya harus lebih besar lagi ya. Sebelum masuk coba cek dulu aja berapa pengeluaran biasanya atlet dalam bulking, berapa pengeluaran mereka dalam cutting. Itu beberapa, gue sih ada beberapa lihat itu nggak murah sih, karena mereka perlu yang namanya kalori untuk membangun otot. Mereka saat cutting juga perlu protein yang cukup tinggi ya untuk mempertahankan otot, supaya saat cutting itu dia nggak hilang otot. Nah ini sebagian kecil hal-hal yang gue pelajari dari binaraga lah. Gue sendiri sih bukan binaraga dan gue nggak ada rencana menjadi atlet binaraga ya. Sekarang kerjaannya udah jadi sales engineer sekaligus trainer, cukup sih menurut gue sih. Tapi gue tetap riset tentang kebugaran. Jadi memang gue olahraga itu untuk kebugaran aja gitu loh. Nah ya gitu tentang suplemen, jangan ketergantungan sama suplemen kok. Banyak hal yang bisa kita penuhi tanpa suplemen dari real food. Oke, terima kasih.